Bila kulihat penindasan, hati hancur tertindih sara. Ku ingat salib tanda jaya yang membawa kebebasan. Kasih agung menantang diri, sentuhan hati menagih janji. Manakah bukti kasih suci bagi sesamamu ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Kami mohon terang dan bimbingan-Mu ya Bapa, agar dalam belajar pada hari ini, kami mampu memahami pengorbanan Yesus Putra-Mu. Ajarlah kami untuk meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan dan wafat-Nya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Sengsara dan wafat Yesus. Nah, kita semua memahami bahwa hidup kita ini berada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Dan untuk itu kita perlu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang telah mengasihi kita, Tuhan yang telah menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Kalau tadi kita sudah mendengar lagu yang manakah bukti kasih suci bagi sesamamu ini. Nah, itu anak-anak, itu kita mempunyai tugas untuk berbela rasa, untuk dapat menolong teman-teman kita yang tertindas. Teman-teman kita yang ada di sekitar kita, itu ada yang merasakan sakit, ada yang mungkin sakit di rumah, kalau di sekolah mungkin di UKS begitu ya. Mungkin ada yang lapar, ada yang miskin. Nah, itu kita mempunyai tugas untuk menolong itu supaya hidup kita itu bermakna. Ada beberapa sikap dalam menghadapi penderitaan atau kesakitan atau ketertindasan. Sikap yang positif dalam menghadapi penderitaan itu tabah, tegar, tekun, menjalaninya dengan sabar, mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersatukan penderitaan itu dengan korban Yesus di salib. Tapi awas, ada juga loh yang negatif. Untuk anak-anak, kamu jangan bersikap negatif. Itu akan menghancurkan kalau bersikap negatif. Tetapi kalau bersikap positif akan membangun. Dan kamu menjadi orang yang sikapnya positif. Sabar, bijaksana, penuh perhatian dengan sesama, begitu. Tapi kalau negatif, itu putus asa, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan orang lain. Kadang-kadang menuduh Tuhan sebagai yang tidak adil, begitu. Menyalahkan Tuhan. Nah, itu sikap-sikap dalam menerima penderitaan. Gambar di samping itu orang yang sedang sakit. Kita mempunyai tugas untuk memperhatikan orang yang sedang sakit, atau yang lapar, atau yang tertindas, begitu ya. Nah, kita sekarang akan lihat bagaimana Yesus menderita. Penderitaan Yesus itu dialami mulai hari Kamis malam di Taman Getsemani atau Bukit Zaitun, itu tempatnya dekat Yerusalem. Pada malam itu
Yesus berdoa di Taman Zaitun itu, di Taman Getsemani itu, ditemani 3 orang murid. Ada 3 orang murid yang bersama dengan Yesus di Taman Getsemani. Namanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus berdoa di situ, di Taman Getsemani itu. Dia sangat sedih. Dia bersungguh-sungguh dalam doanya itu. Sampai peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Itu dituliskan dalam Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai dengan 46. Kira-kira begini. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, itu anak-anak. Kalau kita mengalami penderitaan, perintah Yesus ini tadi, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam penderitaan. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena sedang mengalami penderitaan itu. Terus, dengan doa itu, kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Berikut ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu, lalu ia berlutut dan berdoa. "Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Sesudah itu, ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, itu anak-anak. Kita sudah mendengar sabda Tuhan dari Injil Lukas ini tadi. Kalau kita menderita, kalau kita berduka cita, berdoalah. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya jangan kita mempunyai sikap yang negatif dalam menghadapi penderitaan ini. Begitu anak-anak. Nah, Yesus itu sesudah berdoa di Taman Getsemani, dia ditangkap oleh prajurit-prajurit, dan kemudian di Taman Getsemani itu ada seorang muridnya yang menghunus pedang. Namanya Petrus itu ya. Dia mau membela Yesus. Petrus ini sikapnya salah. Jadi Yesus itu tidak perlu dibela gitu ya. Nah, Petrus ini menghunus pedang terus meletakkan pedangnya ke hamba Imam Agung yang namanya Malkus sehingga telinganya terpotong. Kata Yesus, "Petrus, sarungkan pedangmu." Begitu. Karena Petrus mempunyai sikap seperti itu dan sampai telinganya terpotong, maka Yesus itu mengambil telinga terpotong itu dan ditempatkan kembali dan sembuh kembali. Padahal Yesus ngerti kalau orang itu, prajurit-prajurit itu esok hari yang akan menyalibkan dia. Tetapi dia berbuat kasih. Begitu. Nah, Yesus ini, dia itu sesudah di Taman Getsemani diadili. Dibawa kepada Pontius Pilatus. Nah, sebelum dia disalibkan, dia didera.
didera itu disesah, itu alatnya yang untuk mendera, gambarnya seperti itu. Jadi tidak hanya seperti yang dipakai oleh kuda lumping di Indonesia begitu ya, atau dipakai oleh Pak Tani ketika dia membawa sapinya untuk membajak tanah. Kalau alatnya hanya seperti itu paling ya hanya bilur-bilur sedikit ya, tidak sedemikian sakit. Kalau cambuk yang dipakai untuk mendera Yesus seperti itu, ujungnya itu runcing-runcing begitu. Jadi begitu terkena kulit, langsung kulitnya itu robek. Begitu. Nah, gambarnya ketika didera seperti itu, gitu. Saat itu Pontius Pilatus itu ketika harus mengadili Yesus, dia tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Maka Yesus akan didera lalu dilepaskan. Tetapi orang banyak berteriak-teriak supaya yang dilepaskan adalah Barabas. Barabas itu siapa itu? Barabas itu penjahat atau penyamun begitu. Itu dia dipenjara karena pemberontakan. Karena sikapnya dalam pembunuhan, dia membunuh begitu ya. Itu Barabas, penjahat yang dibebaskan. Nah, orang-orang berteriak supaya Pontius Pilatus itu membebaskan Barabas itu. Begitu ya anak-anak. Awas anak-anak jangan terkecoh dengan nama Barnabas. Beda satu huruf. Barnabas itu teman seperjalanan Paulus, itu orang kudus. Barnabas yang ditulis dengan pakai N. Kalau ini Barabas itu penjahat yang dibebaskan gitu ya. Nah, ini Pontius Pilatus itu dia itu mengadili Yesus itu, dia sebenarnya mau membebaskan Yesus karena tidak menemui kesalahan pada diri Yesus. Dan kemudian Yesus diadili oleh Hanas. Hanas itu mertua Kayafas. Nah, dari situ itu waktu itu dijatuhi hukuman mati begitu. Karena wewenang pelaksanaan hukuman mati hanya di tangan wali negeri gubernur Roma, Pontius Pilatus itu, maka Yesus dikirim pada Pontius Pilatus. Setelah diperiksa oleh Pontius Pilatus, ternyata dia tidak menemukan kesalahan, maka Yesus dikirim kepada Raja Herodes, raja wilayah Galilea, dan terus diadili dia. Dijatuhi hukuman mati. Sesudah didera, dia harus memikul salib. Yesus itu memikul salib ke Bukit Golgota. Dalam doa jalan salib, kalau masa puasa sebelum Paskah itu ya, kita akan berpuasa 40 hari itu. Setiap Jumat kita doa jalan salib. Dalam perjalanan doa jalan salib itu, ada pada perhentian ketiga, ketujuh, dan kesembilan itu Yesus jatuh. Tapi meskipun jatuh, Yesus tidak berhenti di situ. Dia bangkit lagi, bangun lagi, memikul salib lagi. Nah, itulah teladan kita. Kalau dalam usahamu jatuh, bangkit lagi, bangun lagi. Nah, prajurit-prajurit itu khawatir. Jangan-jangan Yesus mati di jalan ini. Jangan-jangan Yesus tidak sampai ke Bukit Golgota. Oleh karena itu, saat itu ada seseorang yang namanya Simon. Simon itu baru pulang dari ladang, begitu ya. Itu ditulis dalam Injil Matius bab 27 ayat 32. Kira-kira bunyinya begini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, karena prajurit-prajurit itu khawatir nanti jangan-jangan Yesus tidak sampai ke Bukit Golgota. Ya, nah. Sekarang dari penderitaan Yesus ini, yang Yesus memanggul salib, Yesus didera, itu kita bisa mengambil maknanya.
penderitaan Yesus memberikan kekuatan kita menjadi tabah tekun dalam memikul salib kehidupan. Begitu anak-anak. Nah, Yesus itu disalibkan di Bukit Golgota atau Bukit Kalvari, disebut juga dengan Bukit Tengkorak. Disalibkan di antara dua penjahat, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada salib Yesus tertulis INRI, Yesus Nazaret Raja Yahudi. Supaya kamu jangan salah kalau kamu berdoa di depan salib, itu salib Yesus adalah yang tertulis INRI. Nanti jangan keliru dengan salibnya orang lain nanti, karena itu di situ Yesus kan disalib dengan dua penjahat gitu ya. Yesus disalib itu saat itu kira-kira pukul 12 siang. Dia tergantung di kayu salib kira-kira 3 jam. Sangat menderita. Dan kemudian Yesus wafat sekitar jam 3. Kita memperingatinya pada hari Jumat Agung. Yang setia ikut di bawah salib itu Bunda Maria. Dan satu rasul, Rasul Yohanes gitu ya. Dia berada di bawah salib itu. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan kehidupan kita? Nah, ini kita meneladani Yesus. Yesus itu penderitaan seperti itu pada gambar itu. Dimahkotai duri, penuh luka-luka, darahnya bercucuran, sangat menyedihkan. Itu karena dosa-dosa kita supaya kita selamat. Jadi sikap kita bagaimana? Pertama, tabah, berserah diri pada Tuhan. Yang kedua, berani mengambil risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena menegakkan kebenaran itu mengandung risiko. Ya sudah, risikonya harus ditanggung. Yang berikut, dengan kita menerima penderitaan itu, kita meneladani Yesus itu, kita bisa solider dengan teman-teman kita yang miskin, menderita, tertindas, cacat, tertimpa bencana, dan seterusnya. Semua yang memerlukan pertolongan. Jadi kalau kamu mempunyai teman inklusi, awas, jangan sampai kamu menghina. Tapi tolonglah, soliderlah dengan mereka. Begitu ya anak-anak. Nah, ini dia sekarang. Bagaimana mana salib dalam kehidupan kita. Gambar di samping itu nampak bahwa Yesus yang sesudah didera itu menolong kita dari lumpur dosa. Tanpa penebusan kita tidak bisa bebas dari lumpur dosa itu. Jadi Yesus yang menolong kita, tapi dari kita juga harus ada usaha. Kita mengulurkan tangan ke atas, Yesus itu memegang dan kemudian Dia menyelamatkan kita. Yesus itu pengantara kita kepada Allah Bapa. Gitu. Nah, makna salib bagi kita itu apa? Menjadi tanda kemenangan bahwa salib itu sudah mengalahkan maut. Tanda keselamatan karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Menjadi bukti nyata bahwa kita dibebaskan dari dosa. Dan jelas salib itu mengalahkan setan dan segala macam tipu daya setan. Begitu ya anak-anak? Nah itu sekarang tugasmu, kamu mengarang puisi, menyusun puisi, membuat puisi dengan tema sengsara dan wafat Yesus. Dibuat kira-kira 2 bait juga boleh, tapi jangan hanya 1 bait. 2 bait itu ya kira-kira 8 kalimat begitu ya. Begitu anak-anak. Dengan temanya sengsara dan wafat Yesus. Baik. Nah, sekarang kita mau tutup dengan lagu Tiada Syukur Tanpa Peduli. Indahnya hidup dalam persaudaraan, saling cinta serta mengasihi, dan peduli pada sesama sebagai rasa syukur kita. Rela hati dan tulus berkurban, menolong orang yang berkesusahan. Ungkapkanlah rasa syukurmu
dengan sikap berbela rasa. Peduli pada sesama, itulah wujud syukur. Karena tiada syukur tanpa peduli. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.